Perkenalkan, nama saya Kennedy Korompis dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatics. Kali ini saya akan membahas dari tugas pengantar informatika, yaitu kami akan membahas beberapa topik yang telah kami pelajari dalam bentuk video. Dan saya akan membahas mengenai topik ketiga, yaitu data representation dan juga logic. Mengenai data representation, kita pasti tentunya akan berbicara mengenai cara komputer bekerja. Komputer sendiri bekerja melalui input dari kita sendiri. Seperti apa yang mau kita lakukan kepada komputer, itu akan kita masukkan ke dalam input komputer, dan itu akan kita masukkan ke dalam bentuk algoritma. Algoritma sendiri memerlukan sebuah sarana untuk memvisualisasikan data-data yang telah kita input, atau seperti apa algoritma itu akan keluar nantinya. Dan kita akan membahas itu kepada data representation. Data representation sendiri terdiri dari dua, yaitu ada bit dan juga byte. Itu adalah satuan yang akan digunakan seputar kita membahas mengenai data representation. Nah, untuk byte merupakan sebuah unit yang mewadahi atau menandai sekumpulan data dari bit atau sekumpulan data. Jadi satu byte itu sama dengan 8 bit. Di dalam setiap satu byte pasti ada 8 bit. Dan untuk pengertian bit sendiri itu adalah spesifik kita menaruh sebuah data, satu tipe data, dan itu hanya satu, berbeda dengan byte. Spesifiknya untuk bit itu lebih mirip seperti binary, atau kita bisa mengenal dengan switch on or is it switch off, seperti 1 atau 0, is it true or false, itu ada yang dimaksud dengan bit. Dan seperti yang saya katakan tadi, byte itu mengandung 8 bit. Oke, tadi kita baru saja membahas mengenai unit dari data representation, yaitu ada byte dan juga bit. Sekarang kita akan membahas lebih ke jenis-jenis dari data representation itu sendiri. Yang pertama kita punya desimal, dan yang kedua kita punya binary. Apa perbedaan dari desimal dan juga binary ini? Nah, untuk desimal sendiri adalah sebuah angka yang berbasis 10. Contohnya adalah seperti ini. Kita memakai angka yaitu 253. Saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari konsep desimal ini. Dari 253 ini, kita bisa memecahkannya ke dalam beberapa bagian ya. Untuk 200 ini kita bisa mengkelompokkan, ada ratusan, ada puluhan, dan juga ada satuan. Nah, apabila kita pisahkan akan menjadi seperti yang tertera di layar, yaitu ada 2 dikali 10 pangkat 2 dan 5 dikali 10 pangkat 1, dan yang terakhir ada 3 dikali 10 dipangkatkan dengan 0. Kenapa kita bisa mengetahui dia pangkat berapa? Karena itu mengikuti dengan data angka yang kita masukkan. Ada berapa jumlah dari angka-angka itu. Misalnya dia ribuan, dia akan mulai dari 4, 3, 2, 1, dan seterusnya, seperti itu polanya. Nah, kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Karena kalau kita kalkulasikan kembali dan kita lihat hasilnya akan tetap sama, dan dia akan menghasilkan data yaitu 253. Itu adalah bilangan desimal. Yang kedua adalah bilangan binary. Seperti apa sih bilangan binary? Jadi bilangan binary ini adalah angka yang berbasis dari 2. Berbeda dengan desimal yang sudah kita bicarakan tadi, berbasis 10, sekarang dia berbasis dengan 2. Dan binary tentunya kita akan berbicara mengenai angka-angka binary seperti 1 atau 0, 1 or 0, true or false, seperti itu. Jadi untuk contohnya yang akan kita pakai adalah seperti ini, 101. Apa sih akan dikeluarkan oleh komputer ketika kita menginput 101 dalam binary? Apa yang akan divisualisasikan oleh komputer? Nah, ini adalah cara kerja dari binary. Karena dia adalah angka yang berbasis dengan 2, untuk powernya atau untuk pangkatnya itu tetap mengikuti seperti konsep yang pada desimal. Tergantung dia ada berapa jumlah dari angka itu, apakah dia ada 4 atau dia ada 3, itu pangkatnya akan juga mengikuti dari data yang kita input. Kalau pada contoh ini, power atau pangkat daripada angka-angka itu adalah dimulai dari 2, 1 sampai ke 0, karena kita hanya menginput 101. Dan ingat, komputer selalu bekerja dimulai dari 0. Makanya oleh karena itu kita tidak bisa memulai itu dari 3, 2, 1, tapi 2, 1, dan 0. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, angka 1, kita pilah-pilah sendiri.
Jadi untuk 1 dikali 2 di pangkat 2, kemudian ada 0 dikali 2 di pangkat 1, dan 1 dikali 2 dipangkatkan dengan 0. Dan itu adalah masing-masing kita kalkulasi ada 4, 0, dan juga 1, menghasilkan 5. Jadi apabila kita menginput 101 ke dalam komputer, yang akan dikeluarkan oleh komputer adalah value-nya 5. Seperti itu untuk desimal dan juga binary. Sekarang kita akan berbicara mengenai konversi. Ternyata bilangan desimal itu bisa kita konversikan ke dalam bentuk binary. Jadi apabila kita menginput sebuah bilangan desimal seperti contohnya 10, apakah outcome dari 10 dalam bilangan binary? Bagaimana cara kita membahasakan 10 dalam bahasa binary? Apakah dia menjadi 1111, 1101, atau sebagainya? Nah, untuk contoh yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya adalah 9. Kita akan menggunakan angka desimal yaitu 9 dan kita akan mengkonvertnya ke dalam bentuk binary. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dari 9 ini kita akan membagi terus sampai dia menjadi sama dengan 0. Maksudnya seperti ini. 9 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 4, menyisakan 1. Lalu kita bagi kembali hasil sama dengannya yaitu 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2 menyisakan 0. Dan 2 dibagi lagi, 2 dibagi 2 sama dengan 1, menyisakan 0. Dan kemudian kita bagi kembali 1 dibagi 2 agar dia menjadi sama dengan 0. Itulah tujuan kita, untuk mencari bilangan ini sampai dia sampai ke titik 0, lalu menyisakan 1. Karena ingat, 1 dibagi 2 itu setengah dan kita bulatkan ke atas menjadi 1. Nah, dari sisa-sisanya yang akan kita gunakan untuk menjadikan dia sebagai bahasa binary. Dan kita dapat tadi yaitu 1001. Nah, angka binary 1001 ini akan menghasilkan 9. Itu adalah cara bagaimana kita mengkonversikan dari sebuah bilangan desimal menjadi sebuah bilangan binary. Itu juga cara kerja komputer untuk mendeskripsikan bagaimana atau apa maksud dari input-input kita. Tadi kita sudah membahas mengenai desimal versus binary. Sekarang kita juga tetap akan membicarakan mengenai binary, seputaran binary. Tepatnya, kita akan membicarakan mengenai addition. Jadi ternyata bilangan binary itu bisa kita lakukan penjumlahan atau addition. Seperti apa sih itu? Jadi dalam addition binary ini mempunyai rules-rules tertentu. Dan rules-nya akan saya tampilkan di sini, seperti ini. Jadi untuk 1 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 1. 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0, dan 1 ditambah 1 ini yang unik, kita akan terapkan ke dalam konsep carry, yaitu 1 tambah 1 nya kita sama dengan 0 nya, dan di sebelah 0 itu kita tambahkan 1. Jadi untuk konsep carry seperti itu. Bagaimana sih contoh pengaplikasiannya? Jadi saya sudah menyiapkan contoh soal. Dalam contoh soal ini kita menggunakan dua bilangan binary, yaitu yang pertama ada 1010 dan 1001. Nah, kita tinggal menjumlahkan, namun yang unik dari penjumlahan binary adalah kita memulainya dari kanan. Tidak seperti penjumlahan pada umumnya, penjumlahan angka pada umumnya di mana kita mulai dari kiri duluan. Dalam binary, kita mulai dari kanan. Nah, contoh soal yang sudah saya sediakan ini, kita mulai dari kanan, yaitu artinya 0 ditambahkan dengan 1, 1 ditambahkan dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan 1. Nah, perhatikan dalam 1 ditambah 1, di bawahnya hasilnya adalah 0. Seperti yang saya katakan tadi, hasilnya akan 0 dan di sebelahnya akan kita tambahkan 1. Maka hasil dari kedua bilangan binary yang ditambahkan adalah 10011. Bagaimana kita membacanya ke dalam bentuk desimal kalau begitu? Nah, caranya adalah kita lihat dari bilangan paling pertama, kita konversikan 1010 itu bilangan berapa. Caranya adalah seperti ini. Apabila kita sudah menemukan semua total angka binary yaitu 10011, kita tinggal memulai dari kanan bawah lagi. Pertama kita menjadi 1 dan kelipatan 2, karena kita membicarakan tentang binary yaitu angka yang berbasis 2. Jadi 1 kali 2 dipangkat 2 dan seterusnya seperti yang tertera di layar. Ada berapa angkanya dia sampai dengan seperti itu. Nah, untuk dalam kasus ini adalah 1 sampai dengan 16. 1, 2, 4, 8 dengan 16. Itu cara kita mengenali untuk value dari bilangan binary ini. Nah, dalam bilangan binary yang paling pertama yaitu 1010. Kita bisa lihat dari paling bawah
Di mana ada bilangan 1, itu ada value yang nanti kita tambahkan. Apabila ada 2 ataupun ada 3, itu semua kita tambahkan value-nya. Itu adalah nilai desimal dari angka binary pertama. 1010 ada di satunya ada di 8 dan juga 2. 8 ditambah 2 adalah 10. Itu adalah bilangan binary pertama. Yang kedua, dia ada di 8 dan juga 1. 8 tambah 1 sama 9. Jadi 10 ditambah 9 adalah 19. Bagaimana kita tahu kalau itu 19? Di binary-nya hasilnya adalah 10011. Sedangkan ingat kembali, sama konsepnya seperti yang kita mengenali bilangan binary sebelum-sebelumnya. Satu yang pertama ada di angka 16, satu yang kedua ada di angka 2, dan satu yang ketiga ada di angka 1. Seperti itu. Jadi 16 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 19. Itu adalah cara kita membaca atau membuat konversi dari desimal ke binary. Sekarang kita akan membahas mengenai logika. Tadi kita sudah berbicara mengenai binary, decimals, and others. Itu akan berhubungan dengan algoritma. Sekarang kita akan membahas mengenai logika. Logika adalah dasar daripada banyak sekali hal-hal yang ada di dunia ini. Tentunya itu menjadi sebuah dasar yang sangat melekat dalam bidang komputasi. Karena berbicara tentang komputer, logika akan sangat diperlukan di dalam pengoperasian komputer, pembentukan program, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk definisi dari logika itu sendiri, logika adalah sebuah field atau tempat di mana kita memiliki korelasi dengan matematika dan juga filosofi. Dari logika kita bisa menyelesaikan banyak hal, melakukan banyak hal juga, dan juga bisa mengerti beberapa hal yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang lainnya. Apa keuntungan dari kita atau privilege kita apabila kita memiliki logika atau logic? Yang pertama, kita akan memiliki critical thinking, dan juga logika bisa menjadi everyday decision buat kita. Logika bisa menjadi komunikasi yang efektif untuk memperkuat komunikasi kita dengan orang lain, dan juga kita memperkuat problem solving kita. Dan juga yang terakhir, logika adalah fondasi dari berbagai macam disiplin. Jadi itu 5 ini adalah keuntungan atau privilege dari kita apabila kita memiliki logic. Nah, kita sudah selesai membahas topik mengenai data representation dan juga logic, dan juga bagaimana korelasinya. Karena logic itu sangat diperlukan untuk komputasi, dan dalam komputasi kita perlu cara untuk mengekspresikan apa yang kita terapkan ke dalam algoritma, atau seperti apa logik kita terapkan ke dalam algoritma, lalu algoritma membutuhkan yang namanya data representation untuk memvisualisasikan dari apa yang kita itu. Jadi seperti itu adalah korelasi dari data representation dan juga logic. Dan ini adalah akhir dari video penjelasan mengenai topik kita yang ketiga, yaitu data representation dan juga logic. Terima kasih banyak. Saya Ken di Psikolompis, pamit undur diri.